Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Insan Cendekia Adabi, Ustadz Dr. Imam Wahyudi. Yang saya hormati kepada guru-guru beserta staf Yayasan Insan Cendekia Adabi dan teman-teman yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ayyadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif la takhdub walakal jannah. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan atau kita hancurkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Imam Mujahidin kita, Nabi akhir kita, Superman kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau yang telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang mana juga kita nanti-nantikan siapa tadi zaman akhir. Agama Islam ini bisa ada karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada beliau, maka apakah yang terjadi? Krik. Nah, uji menjadi. Mungkin. Baiklah, dari saya di sini akan menyampaikan satu kata, dua kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata yang berjudul pengaruh buruk terhadap dosa. Yang pertama adalah orang yang berbuat dosa itu dapat mengurangi ilmu. Dari Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan Imam Malik curhat. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu memberi cahaya kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Malik mengatakan, janganlah kau padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan. Jadi maksudnya adalah kita kalau misalkan sudah berilmu, kita harus berusaha tidak untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Maka ilmu itu akan hilang atau cahaya itu hilang. Nur itu adalah ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau misalkan kita memiliki ilmu dan kita nodai atau kita padami dengan satu maksiat saja itu sudah terhapus, apalagi beribu-ribu maksiat, maka itu semua akan hilang dan tidak ada yang dilepas sedikit pun, diingat sedikit pun. Maka guru-guru pun tidak akan pernah ridho kalau misalkan kita melakukan kemaksiatan. Dan yang kedua adalah akibat dosa dapat menghilangkan rezeki. Jadi kalau misalkan kita kita melakukan dosa juga itu bisa mengurangi rezeki kita. Jadi kalau misalkan ya, contohnya si fulan melakukan kemaksiatan dan maka rezekinya itu akan dipersulit atau tidak akan cuma dapat sedikit saja. Dan yang ketiga adalah memendekkan usia. Jadi kalau misalkan kita melakukan kemaksiatan terlebih dahulu itu, maka kita akan mendapatkan umur kita tuh semakin pendek dan semakin pendek. Dan kalau misalkan orang boleh kok. Jadi kalau misalkan kita
Kalau misalkan melakukan kemaksiatan itu akan bisa memendekkan umur kita. Dan kalau misalkan kita senantiasa membuat kebaikan, amal baik terus, itu maka insya Allah umur kita akan diperpanjang dan kita juga akan senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan orang yang suka melakukan kemaksiatan itu adalah akan tidak mendapatkan rezeki sedikit pun, dan kita juga akan diberikan umur yang pendek dan tidak mendapatkan umur yang panjang. Jadi kita itu harus membanyakkan amal-amal yang baik dibandingkan amal maksiat. Lanjut yang keempat adalah mengelapkan hati seperti malam hari. Nah, di situ kalau misalkan kita melakukan kemaksiatan itu, hati kita ini gelap seperti di malam hari ini, dan kita juga dianggapnya seperti orang yang buta jalan di malam hari. Itu kita tidak bisa melihat sama sekali, hati kita mati, kitanya buta. Gimana coba kalau misalkan kita di jalan itu, kita mati lampu saja sudah tidak kelihatan, apalagi kita buta jalan di malam hari, tidak menggunakan tongkat. Apa yang akan terjadi? Allahu a'lam. Jadi kita itu harus memperbanyak amal bagus, amal yang baik kita, amal soleh kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi pesan saya adalah tidak pernah untuk meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kalian sudah melakukan kemaksiatan, maka secepatlah kalian bertobat sebelum nyawa kalian diangkat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Uzur man qala wa la tanzur man qala. Kata yang sampaikan dan siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.